membahas tentang rekrutmen karyawan. Kalau di mata perkuliahan yaitu manajemen sumber daya manusia lanjutan, yaitu untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Eksa. Rekrutmen atau biasanya disebut human resource management, rekrutmen karyawan. Mungkin dari teman-teman semua udah nggak asing lagi ya untuk dengan kata-kata itu, apa sih rekrutmen gitu. Khususnya untuk teman-teman yang udah bekerja gitu, bekerja atau sedang bekerja, pasti pernah mengalami proses itu gitu, semuanya gitu. Ya walaupun ada yang lewat orang dalam, tapi tetap harus pakai itu ya, pakai rekrutmen, karena itu sudah menjadi istilahnya kewajiban di setiap perusahaan gitu, harus menggunakan itu. Karena apa? Itu sangat penting untuk menentukan siapa yang direkrut, bagaimana posisi yang diminta oleh perusahaan yang nantinya sesuai dengan kriteria oleh calon karyawan itu sendiri gitu. Kemudian apa sih rekrutmen itu ya? Jadi proses mencari atau menemukan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan gitu. Sesuai dengan istilah kebutuhan yang perusahaan mau itu seperti apa gitu, untuk posisi tertentu dengan kriteria tertentu gitu. Lalu apa sih tujuan dari rekrutmen itu gitu? Apa sih, kenapa perusahaan itu butuh merekrut karyawan gitu? Apa sih sebenarnya tujuannya? Jadi di sini perusahaan melakukan rekrutmen itu bertujuan yang pertama itu ketika perusahaan membutuhkan karyawan di posisi tertentu, yang posisi itu sedang kosong gitu ya. Jadi perusahaan butuh tenaga kerja untuk mengisi posisi tersebut. Kemudian juga untuk proses perencanaan sumber daya manusia ya, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau misalkan jangka pendek nih, misalkan ada yang resign karena ada faktor tertentu, misalkan ya ada yang meninggal atau segala macam, nah itu orang SDM merencanakan itu. Jadi untuk mengisi posisi yang kosong gitu. Kemudian untuk jangka panjangnya, misalkan ada yang pensiun di usia minimal pensiun, jadi ada misalkan 55 tahun, misalkan ada yang di sana. Itu juga untuk menggantikan posisi tersebut, orang SDM juga harus melakukan rekrutmen gitu, sesuai dengan posisi yang kosong. Kemudian sumber rekrutmen dari mana sih gitu? Sumber rekrutmen dari mana gitu? Dari lingkungan kita aja ya. Misalkan sekarang ini banyak yang namanya media itu banyak banget sekarang yang digunakan, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, segala macam. Ada pun aplikasi ya kan, aplikasi yang kayak misalkan Jobstreet, dan email gitu. Nah, di sini perusahaan memanfaatkan itu, dan ada juga lewat outsourcing. Nah, itu mungkin dia bekerja sama, perusahaan itu bekerja sama dengan yayasan tersebut untuk melakukan rekrutmen gitu, yang sudah dipercaya. Istilahnya kerjasama tersebut prosesnya itu udah standar gitu, udah dikasih standar dari perusahaan tersebut, jadi udah bekerja sama dengan outsourcing. Ada juga lewat BKK ya teman-teman ya. Di BKK sekarang banyak banget. Jadi emang bursa kerja sekarang kebanyakan sekolah-sekolah itu kan SMK khususnya ya, jadi untuk mempermudah mahasiswa atau mempermudah siswanya yang udah lulus itu, dengan tidak membiarkan istilahnya bertanggung jawab ketika lulus. Juga sekolah memberikan misalnya jembatan gitu buat mereka-mereka yang mempunyai kemampuan. Jadi di situ menyediakan bursa kerja khusus, jadi BKK, untuk menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama gitu. Nah, untuk yang tadi itu untuk rekrutmen dari eksternal ya teman-teman ya. Sumber-sumbernya bisa dari tadi yang sudah saya sebutkan, bisa dari website, bisa dari aplikasi, kemudian jadi jasa outsourcing. Nah, kalau dari internal sendiri apa internal perusahaan? Jadi kalau dari internal perusahaan sendiri, dia itu misalkan ada
menginformasikan kepada karyawannya atau mungkin dari atasan tertentu, jadi mereka itu misalkan ada saudaranya, mungkin kan nggak banyak kan sekarang untuk perusahaan, misalkan ada referensi dari si A si B dan segala macam. Nah dari situ juga info untuk rekrutan juga bisa lewat internal sendiri, untuk jadi menginformasikan lowongan yang dibutuhkan perusahaan kepada karyawan internal. Jadi kalau misalkan nanti ada gitu yang misalnya membutuhkan dan sesuai dengan kriteria, bisa diinformasikan gitu kepada bagian HRD-nya. Kemudian metode perekrutan ini bisa lewat tadi yang udah saya sebutkan, banyak ada outsourcing, bisa lewat metode perekrutannya misalkan lewat media massa itu bisa TV, koran, internet. Metode perekrutannya jadi memasang lowongannya di platform tersebut. Ada juga yang mengadakan open house, yang kemarin-kemarin misalkan nih dari beberapa perusahaan nih mengadakan open house perekrutan karyawan, misalkan di Senayan City gitu. Jadi ada beberapa perusahaan ternama gitu di situ melakukan open house perekrutan secara besar-besaran gitu. Ya bukan berarti ya emang butuh gitu, emang perusahaan itu, cuma untuk kondisi sekarang ini kan kayaknya nggak mungkin ya gitu ya, misalkan ngadain event yang kayak gitu kan istilahnya menimbulkan kerumunan gitu. Jadi kalau nanti malah imbasnya ke penularan penyakit kan saat ini lagi pandemi gitu. Nah kemudian ada yang melalui via pos ya teman-teman ya, dulu saya juga pernah, jadi perusahaan tersebut bonafit gitu, dia langsung gitu melakukan perekrutan lewat via pos, lamaran dikirim langsung ke perusahaan, kemudian perusahaan untuk melakukan proses seleksi, jadi untuk menentukan apakah calon karyawan tersebut itu memenuhi kriteria apa enggak, nanti selanjutnya akan dipanggil dan dites secara langsung di perusahaan tersebut. Maka yang terakhir yaitu proses gimana sih dari proses perekrutan karyawan itu yang idealnya seperti apa. Jadi yang pertama, ketika perusahaan membutuhkan karyawan atau perusahaan ingin merekrut, jadi perusahaan sendiri itu akan menganalisis kebutuhan karyawan dan posisi tersebut seperti apa gitu. Di sini bisa timbul karena misalkan yang tadi saya sebutkan yang di awal, misalkan adanya karyawan yang pensiun, ada yang resign, atau karyawan yang mungkin job pekerjaannya itu udah terlalu banyak ya. Jadi sehingga kalau misalkan dikerjakan sendiri itu kurang maksimal, nanti akan membuat istilahnya human error gitu. Jadi terjadi kesalahan saat bekerja, nanti menimbulkan NG atau masalah di perusahaan. Nah, di situ perusahaan membuat menganalisis kebutuhan dari situ, kemudian memutuskan untuk adanya rekrutmen gitu, ada rekrutmen penambahan kerja seperti itu, atau misalkan adanya divisi baru, misalkan ada perusahaan buat divisi untuk misalkan di produksi, misalkan penambahan karyawan untuk perakitan segala macam, atau misalkan di office misalkan ada pencatatan laporan produksi segala macam. Nah itu misalkan ada penambahan, nah maka perusahaan mengidentifikasi dari situ. Yang kedua yaitu melakukan proses perencanaan perekrutan. Setelah tadi udah di identifikasi, kemudian jobnya seperti apa, kemudian melakukan proses perencanaan proses perekrutan, kemudian dari jobnya seperti apa, kemudian yang dibutuhkannya harus kayak gimana. Nah di situ nanti perusahaan akan mencari kualifikasi tersebut gitu, bisa menyantungkan posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah tadi yang awal perusahaan sudah mengidentifikasi, kemudian melakukan merencanakan proses perekrutan, kemudian yang ketiga ini sekarang perusahaan untuk
memasang iklan atau proses perekrutan, misalkan secara tadi ada iklan melalui iklan website segala macam, ada yang misalkan lewat outsourcing. Nah, di situ HRD menyebar informasi. Nah, tadi sudah sebutkan dari internal, eksternal, ada melalui media, kemudian ada yang kemudian di website, di TV, koran, dan media segala macam, media cetak, kayak gitu. Untuk proses ini perusahaan itu akan memanggil calon karyawan sesuai dengan kriteria setelah dilakukan tadi screening, lamaran yang masuk, misalkan by email atau by lewat pos. Nah, itu akan di screening. Kemudian di situ ada eliminasi ya, jadi ada tahap eliminasi biasanya, dan kemudian jumlahnya juga relatif. Bisa misalkan perusahaan butuh 5 orang gitu, 5 orang karyawan yang emang benar-benar dibutuhkan. Nah, perusahaan nggak mungkin dia langsung ngetes 5 orang gitu, cuman untuk kapasitas orang untuk pemanggilan tersebut itu sesuai dengan kebijakan atau keinginan perusahaan itu sendiri. Jadi terserah perusahaan itu sendiri kebijakannya seperti apa untuk memanggil karyawan yang calon karyawan yang mau kemudian setelah itu biasanya ada tes ya, biasanya tes ya. Kalau misalkan di perusahaan itu tergantung bagiannya, ada kalau tes dasar untuk operator. Nah, itu biasanya ada psikotes, tes dasar, lalu nanti interview dengan user, misalkan nanti dengan job atau posisi yang berkaitan tersebut, bagaimana sih gitu pandangan dari calon karyawan tersebut mengenai hal itu, atau mungkin ada pertanyaan lain yang istilahnya untuk mengetahui karakter orang itu kayak gimana sih gitu. Jadi bisa dilihat dari interview tersebut, tes wawancara. Setelah proses tersebut sudah terlewati dan dinyatakan calon karyawan sudah memenuhi sesuai dengan kriteria, sudah lolos, lalu kemudian perusahaan akan melakukan penawaran kerja. Saya penawaran kerja itu udah bagian administrasi ya, misalkan kayak tunjangan, masalah gaji, lemburan. Dan untuk gaji sendiri ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk lulusan SMK, ada juga sih perusahaan misalkan D3 itu nggak ada penawaran kerja, gaji, nego gaji ya. Kalau misalkan untuk SMK itu biasanya sesuai dengan UMR atau UMK dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk proses terakhir yaitu penerimaan karyawan baru. Nah, tadi ini untuk proses perekrutannya sendiri, untuk sampai di sini tahap terakhir ya. Jadi untuk tadi udah lulus segala macam dan udah administrasi terakhir, jadi udah penawaran, jadi masalah gaji udah setuju, kemudian penerimaan karyawan baru. Di sini akan diberikan tanda tangan kontrak. Kalau misalkan untuk karyawan kontrak ya, untuk karyawan kontrak akan diberikan surat peraturan tanda tangan kontrak berupa tanda tangan atau PKWT ya, perjanjian waktu kerja tertentu, Jadi di sini perusahaan istilahnya sudah secara resmi gitu, dihitung dari awal tanda tangan kontrak tersebut, perusahaan saya bertanggung jawab atas karyawan tersebut, misalkan masalah gaji, masalah tunjangan dan segala macam itu sudah berlaku di sini. Nah, namun ada yang perusahaan misalkan harus ada istilahnya OJT dulu, on job training misalkan, atau magang dulu. Kalau magang dulu biasanya berbeda ya teman-teman ya. Kalau magang itu biasanya masalah gaji berbeda. Nanti sesuai dengan istilahnya kesepakatan seperti apa, mau gajinya, masalah segala macam itu mah nanti akan negosiasi atau dibicarakan dari HRD kepada calon karyawan. Nah, untuk OJT sendiri biasanya di perusahaan besar itu biasanya ada yang namanya pendidikan karakter atau moral gitu. Jadi perusahaan itu ingin karyawan yang baru itu nurut gitu, sesuai dengan apa yang dipengen perusahaan. Misalkan SOP-nya harus misalkan pagi harus senam, kemudian ada salam, kemudian ada cara gimana menyeberang atau ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Nah, itu di situ ditekan benar-benar ya oleh perusahaan. Jadi jangan sampai karyawan itu bandel gitu ya. Jadi
dari awal itu karyawan dididik untuk dari nol gitu lah. Dia bisa diajarin dari nol, nurut. Nah, pengennya seperti itu perusahaan. Nah, setelah itu kemudian setelah lulus, kemudian bagian HRD menyerahkan karyawan baru tersebut kepada PIC atau kepala bagian masing-masing di divisi. Misalkan di produksi, maka diserahkan kepada misalkan atasan produksi begitu, dan akan di training oleh training yang ini apa ya, training job yang seharusnya akan diajari nanti di divisi tersebut oleh atasan gitu. Kemudian cukup sekian sharing dari saya, kurang lebih mohon maaf ya karena masih belajar gitu ya. Semoga nextnya bisa lebih lancar lagi dan wawasannya lebih luas lagi. Berkata terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.